Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Prof. Ridwan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang aplikasi tumbuh kembang pertama atau aplikasi dari klinik dokter gigi. Di sini ada anggota kelompok kita, yaitu yang pertama ada Gabriel Kresno Putro WB dengan NIM 24N2008. Lalu di sini ada saya sendiri, Rangga Disaya Wicaksana dengan NIM 24N10012. Lalu yang terakhir ada teman kita Raffi Winelda dengan NIM 24N10027. Next. Nah, di sini untuk halaman atau tampilan pasiennya, pada bagian landing page terdapat halaman login. Dan di halaman login ini, pasien diminta untuk memasukkan nomor telepon, password. Nah, selain itu, pasien juga bisa melakukan login dengan menggunakan akun Google. Maupun kalau misalkan pasien belum mempunyai akun, dia bisa melakukan registrasi dengan mengklik tombol sign up tersebut. Next. Nah, ini adalah bagian landing page-nya. Terdapat sebuah maskot dari dokter klinik gigi tersebut, yaitu yang bernama Gigi. Terdapat juga ada nama klinik dokter giginya, yaitu tumbuh kembang pertama. Lalu kalau misalkan kita scroll ke bawah, di situ ada testimonial apa yang orang-orang dari Google yang mereka sampaikan terkait dengan klinik, apa yang mereka rasakan lah setelah mereka berkunjung ke tumbuh kembang pertama. Next. Nah, lalu setelah kita meng-scroll bagian testimonial, di sini ada trivia dari karakter-karakter tumbuh kembang pertama. Nah, fun fact juga, kalau misalkan di klinik tumbuh kembang pertama itu kayak mempunyai beberapa maskot atau tokoh-tokoh. Kayak misalkan ini ada manusia AA. Setelah itu ada lagi, bisa dijelaskan sama teman kita waktu kita presentasi webnya. Nah, lalu di bagian footernya di sini ada terkait dengan Google Maps. Kalau misalkan teman-teman bisa ngekontak atau bisa mencari lebih info lanjut, di sini juga ada footernya itu di bagian Google Maps. Next. Nah, lanjut ke bagian page berikutnya, yaitu ada treatment. Bagaimana klinik dokter gigi tumbuh kembang pertama itu melayani jasa macam-macam. Ada jagat crown, miobrace, transparent retainer, dan lain-lain. Banyak banget lah intinya kayak treatment dari klinik tumbuh kembang pertama itu. Nah, di sini lanjut page selanjutnya ada profile untuk mengenal lebih lanjut tentang klinik tumbuh kembang pertama. Lalu ada pengenalan dari Dokter Teguh sendiri yang menangani pasien-pasiennya. Nah, di sini ada bagian registrasi, bagaimana pasien setelah melakukan login, pasien bisa mengisi data diri mulai dari nama lengkap, setelah itu ada nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan gender dari anak-anak mereka. Nah, di sini adalah tampilan akun. Kalau misalkan pasien sudah melakukan login juga. Kalau misalkan pasien belum melakukan login, maka akses tersebut bakalan ditolak agar diminta pasien itu melakukan login terlebih dahulu. Nah, setelah pasien melakukan login, tentunya pasien disuruh menginput kayak profil anak gitu loh. Jadi bisa lebih dari satu. Kalau misalkan pasien mempunyai 2 anak, bisa menambahkan anak lagi di halaman akun profil anak tersebut. Nah, di sini lanjut ke bagian sisi admin atau staffnya. Nah, ini adalah tampilan utama sebelum kita masuk ke halaman dashboard, yaitu tentang login. Nah, di sini bisa menginputkan username dan password. Nah, di sini adalah halaman dashboard utamanya. Nah, di halaman dashboard utamanya itu menampilkan pasien hari ini tuh siapa aja, lalu selanjutnya ada upcoming pasien atau pasien yang akan datang. Nah, di page selanjutnya ada page untuk mengelola kota pasien. Jadi kita bisa menambahkan kota baru pada tanggal, sesi, dan jumlah kota tertentu. Lalu bisa menampilkan kota hari ini itu ada berapa, sama kota hari besok itu ada berapa.
Nah, di sini untuk membuat appointment dengan pasien, bisa memilih pasiennya itu siapa aja. Satu, bisa kita menentukan janji temu tanggal berapa atau hari apa, sama treatment yang dilakukan pasien itu mau apa. Nah, di sini ada tampilan all patient, bisa menampilkan seluruh bagian pasien. Nah, lanjut di sini untuk register, yaitu register data diri pasien. Nah, ini register ini itu tuh didaftarin sama staff atau admin-adminnya sendiri. Jadi bisa didaftarin dari staffnya maupun kita daftar sendiri. Mirip seperti register di halaman pasien sebelumnya. Nah, lanjut di sini ada yang terakhir, ada pembayaran, yang dimana itu pembayaran ini ditujukan agar bisa menginput histori bagaimana pasien itu melakukan pembayaran. Kayak misalkan memilih appointmentnya itu apa, terus metode pembayarannya apa, detail pembayarannya itu untuk memasukkan nomor total tagihan. Ya seperti itulah itu pembayaran. Nah, di sini adalah dokumentasi saat kita mengunjungi klinik dokter gigi tumbuh kembang Pratama. Mungkin fotonya terlihat sedikit karena kita jarang foto atau dokternya kelihatan cukup sibuk gitu, seperti itu ya. Ya, ini adalah halaman persetujuan tentang klien, tentang bagaimana si dokter Teguh itu menandatangani kontrak kita. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, ini jadi tampilan web untuk pasien. Jadi ini ada homepage-nya, landing page-nya, atau ada menunjukkan Tubuh Kembang Pratama, dan juga ada maskotnya yaitu Gigi. Dan juga kalau scroll ke bawah, ini juga ada testimonial review dari orang-orang yang pernah pergi ke klinik ini. Terus yang bawah ini ada trivia, kenali karakter kami. Nah, ini misalnya ada contohnya, ada manusia AA, terus ini kalau geser ke kanan ada monster ungu, dan kalau geser kanan lagi ada monster hijau. Jadi ini bisa digeser-geser untuk memperlihatkan karakternya. Nah, untuk di bawah ini ada Google Map-nya untuk memperlihatkan kehidupannya ini ada di mana, dan juga ini ada alamat dan juga jadwal bukanya. Nah, lanjut untuk ke menu setelahnya, yaitu treatment, yaitu layanan treatment perawatan dari klinik Tubuh Kembang Pratama ini. Ini ada banyak opsinya, ada jacket crown, myombre, transparent retainer. Estetik ini ada banyak sekali pilihannya kalau misalnya mau perawatan. Dan juga ini ada profile dari klinik Tubuh Kembang Pratama ini. Jadi ada deskripsi dari kliniknya ini seperti apa, dokter spesialis dan pengalaman di bidang gigi anak dan lain-lain. Nah, untuk di bawahnya ini ada dokter Teguh itu sendiri, yaitu yang melayani para pasiennya. Dan ini juga bawah masih sama, yaitu contact us dan juga Google Map. Nah, untuk akun ini sendiri, kalau misal tidak login, itu bakal aksesnya ditolak dulu. Nah, sebelum masuk ke login, saya akan memperlihatkan tentang WhatsApp dan juga Instagramnya. Itu bisa dibuka dan bisa langsung kontak langsung kalau misal mau. Nah, terus ini saya akan coba login. Ini yang pertama, ini ada buat isi dapat nomor telepon dan juga password, atau misal kalaupun tidak punya bisa sign up. Ini saya akan menunjukkan login dengan Google. Ini saya akan memakai akun pertama untuk memperlihatkan bagaimana gambarannya. Nah, ini setelah login, kalau misal masuk ke menu account, nanti akan ada profil anak. Nah, kalau misal mau nambah profil anak itu, misal klik tambah dan juga misalnya nama lengkap, dan juga ini alamat, nomor HP, tanggal anak. Setelah didaftarkan akan otomatis masuk ke database dan juga akan langsung muncul di sini. Nah, ini kalau misal saya log out dan misal pindah ke akun lain, ini
akan menampilkan daftar anak yang berbeda. Seperti ini namanya juga beda. Nah, seperti ini. Sekian, makasih. Nah, berarti sekarang terakhir saya akan menjelaskan isi sistem informasi di sini. Di sini halaman login ya seperti biasa, isi username dan juga password. Setelah masuk nanti akan langsung menuju ke dashboard. Dashboardnya akan menampilkan pasien hari ini dan juga pasien hari esok, atau mungkin bisa lihat juga pasien kemarin ada siapa, atau pasien di esok juga ada siapa. Juga bisa di sini juga tadi saya jelasin hal-hal yang mungkin terlewat oleh teman saya. Ini ada scan QR pasien. Jadi di sini dokter nanti bisa nge-scan QR dari pasien yang kami buatkan, dan nanti scan QR langsung masuk ke detail pasiennya. Ini videonya saya nge-scan QR-nya ya. Di sini saya akan mempraktekkan penggunaan untuk scan QR. Jadi pas di pasien terus detail nanti kan bisa ada kartunya, terus ada ininya QR code-nya. Nanti di sini ada scan QR. Nah, akan terbuka lalu kita arahkan QR ke kamera. Nanti langsung tentu saja untuk masukkan kode dulu biar memastikan keamanan pasien. Setelah diverifikasi passwordnya benar, langsung masuk ke detail pasien. Sudah. Nah, saya lanjut langsung di setelah halaman dashboard itu ada halaman appointment. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di sini di kuota kita bisa masukin tanggalnya. Lalu ada sesinya yaitu sesi pagi dan sesi sore, dan juga ada jumlah kuotanya. Dan akan tampil di sini nanti. Tapi di sini nanti dia hanya akan menampilkan kuota di hari ini dan di hari esok. Jadi kalau saya ngisi di ibarat di tanggal 16 itu nggak akan keluar di sini, nggak akan muncul. Selanjutnya di sini ada make appointment, ya sama kayak tadi yang dijelasin di sini buat bikin daftar janji temu ya. Ini bisa milih pasien yang udah mendaftar, lalu juga milih tanggalnya di hari apa, dan juga milih waktunya. Lalu setelah milih treatmentnya dia akan masuk ke appointmentnya. Saya coba ya di sini. Jadi saya buat Fajar Nugroho di hari besok, tanggal jam 10 pagi bahkan. Saya mau jaket kalau suka. Setelah di dashboard nanti kelihatan nih Fajar Nugroho sudah masuk, appointment sudah. Terus kita ke pasien. Sini all pasien akan nunjukin nama, pasien ID-nya, umur, dan juga genre. Lalu di detail pasien sini bisa diklik. Nah, sebelum masuk ke detail pasien diperlukan password dulu. Jadi tidak semua akun bisa masuk ke sini untuk keamanan data pasien. Kita harus masukin dulu password yang benar ya. Kita baru bisa ngelihat pasiennya seperti apa. Kita bisa ngelihat juga riwayat kunjungannya bagaimana. Lalu juga dokter bisa memberi catatan di hari apa juga bisa terlihat. Jadi kalau ibarat ya poin hari ini perlu catatan apa gitu bisa dicatat. Dan sini kartu yang tadi saya jelasin, kalau kita klik akan otomatis membuat QR dan kartu untuk pasiennya. Nah, nanti QR code ini kalau di-scan akan langsung masuk ke sini. Tapi tentu saja sebelum masuk diperlukan mengisi password dulu. Yang untuk all pasien, lalu register seperti sama seperti yang di landing page tadi ya. Kita harus ngisi nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, tahun, dan gender. Lalu terakhir halaman terakhir sini ada halaman payment. Sini bisa milih appointment apa aja yang sudah dibikin. Setelah itu nanti kita bisa milih metode pembayarannya. Nah, lalu untuk masukin pembayaran di sini, pembayarannya sudah termasuk dengan pajak yang diberikan. Di sini saya ngasih pajaknya di codingnya 10%. Jadi kalau kita ngasih 100.000 akan jadi 110.000, dan saat diklik selesai, appointment-nya akan selesai. Nah, saya juga mau membedakan tadi lupa, di dashboard sini ada pilihan untuk nge-cancel appointment di sini, dan juga ada pilihan untuk chat pasien. Ibarat kita mau ngingetin di hari besok ada appointment jam segini, itu bisa chat di sini, akan langsung mengarah ke WhatsApp. Tapi di sini saya belum login WhatsApp-nya, jadi kalau nanti login WhatsApp pakai nomor dokter gigi bisa langsung ngechat pasien tersebut. Ini saya kasih contoh buat nge-cancel pasien ya, ibarat Gabriel di hari ini, saya cancel. Nah, appointment-nya bakal hilang di hari ini, dan saat dicek di all pasien di Gabriel akan menunjukkan bahwa dia akan merah, tidak jadi seperti ini. Nah, sepertinya sudah cukup gitu saja untuk sistem informasinya.
Tutup ya. Terima kasih.